kota kecil pinggiran kota Solo. Sudah lama dikenal sebagai jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pedesaan. Meski ramai di siang hari, jalan itu berubah mencekam saat malam tiba. Jalan tersebut melintasi hamparan persawahan yang luas dengan lampu jalan yang redup. Pohon-pohon tua yang berdiri bisu. Dan cerita-cerita yang beredar membuat banyak warga enggan melintasinya setelah matahari terbenam. Namun tidak semua orang percaya pada cerita-cerita itu. Malam itu, seorang pria bernama Rangga, supir ojek online berusia 30 tahun, nekat mengambil orderan terakhirnya. Ia harus menjemput penumpang di ujung jalan Teku Umar, dekat pertigaan yang dikenal warga sebagai pertigaan setan. Ah, cuma cerita orang kampung, gumam Rangga sambil menyalakan motornya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengencangkan jaketnya, lalu melaju ke arah jalan yang sepi itu. Jam menunjukkan pukul 22.45 saat ia melewati gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di Jalan Teku Umar." Tidak ada kendaraan lain di sepanjang jalan. Yang terdengar hanya suara gesekan angin dan daun-daun kering yang berterbangan. Rangga mempercepat laju motor. Matanya awas menatap ke depan. Namun saat sampai di pertigaan itu, ia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan kebaya putih dan kain batik. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertunduk. Rangga mengerem mendadak. "Bu, ibu yang pesan ojek?" tanya Rangga sambil mematikan mesin. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah jalan bergelombang yang gelap di depan mereka. "Bu, maaf, saya mau pastikan dulu." Tiba-tiba, wanita itu melangkah ke depan motor, dan dengan suara lirih ia berkata, "Antarkan saya pulang." Suara itu pelan tapi menusuk. Mata Rangga membelalak. Entah kenapa, tubuhnya kaku. Jari-jarinya gemetar saat menyalakan motor kembali. Sepanjang perjalanan, wanita itu diam. Rangga hanya bisa melihat wajahnya samar dari kaca spion putih pucat, dengan mata yang selalu menunduk. Ketika mereka sampai di sebuah rumah tua di ujung jalan, wanita itu turun perlahan. Ia melangkah ke arah gerbang rumah yang dipenuhi sulur tanaman liar. Rangga mematikan motor, lalu menoleh. Tapi wanita itu sudah tidak ada. Ia memandangi rumah itu. Tua, gelap, dan tak ada tanda kehidupan. Bahkan halaman depannya dipenuhi rumput tinggi dan daun-daun kering. Seolah tak pernah dihuni bertahun-tahun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik pagar. "Mas?" Rangga menoleh cepat. Wanita itu berdiri di sisi lain pagar, menatapnya. Wajahnya kini terlihat jelas pucat, dengan mata hitam pekat dan darah yang menetes dari sudut bibirnya. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang."
Rangga mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia membalikkan badan dan langsung menyalakan motor. Melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Rangga bercerita kepada Doni, temannya sesama tukang ojek. Doni terdiam, lalu mengajak Rangga ke warung kopi tempat biasa mereka nongkrong. Di sana, seorang bapak tua bernama Pak Sarman, yang juga warga lama Jalan Teku Umar, mendengarkan cerita Rangga dengan wajah serius. Rumah yang kau datangi itu sudah kosong lebih dari 15 tahun, kata Pak Sarman pelan. Pemiliknya, seorang janda muda, meninggal digantung di pohon depan rumah. Orang bilang dia bunuh diri karena tak tahan difitnah selingkuh. Tapi banyak juga yang percaya dia dibunuh. Rangga terdiam. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, arwahnya sering muncul di jalan itu. Minta diantar pulang, tambah Pak Sarman lirih. Rangga merinding. Ia tak tahu hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Semuanya masuk akal kini, kecuali satu hal. Ia masih menyimpan notifikasi orderan dari aplikasi dengan nama pemesan Sundari. Dan rumah tujuan adalah rumah janda yang telah lama meninggal itu. Sejak malam itu, Rangga tak lagi berani mengambil orderan di sekitar Jalan Teku Umar. Bahkan hanya melewati jalan itu saat siang hari pun sudah cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, bayang-bayang wajah wanita berkebaya putih itu terus menghantui pikirannya. Tiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Suara lirih, "Terima kasih," terus terngiang di telinganya. Rangga memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ia mendatangi kantor kelurahan setempat, mencari informasi mengenai rumah tua itu. Di sana ia bertemu dengan seorang pegawai bernama Bu Erna yang cukup mengenal sejarah kampung tersebut. Nama janda yang dulu tinggal di sana benar Mbak Sundari, kata Bu Erna sambil membuka map berdebu berisi arsip lama. Beliau dulunya guru les privat. Banyak anak-anak kampung yang belajar di rumahnya. Tapi entah kenapa, setelah suaminya meninggal, gosip mulai beredar. Katanya dia punya hubungan dengan muridnya sendiri, seorang remaja lelaki. Bu Erna menunduk sejenak lalu melanjutkan. Orang tua si murid marah besar. Kabarnya mereka datang malam-malam dan menyeret Mbak Sundari keluar rumah. Setelah itu dia ditemukan tergantung. Tapi tak ada saksi mata. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi warga percaya dia dibunuh. Dan jiwanya belum tenang. Rangga terdiam. Semakin ia tahu, semakin lehernya terasa berat seakan dicekik beban yang tak kasat mata. Malam harinya, ia kembali bertemu Doni di warung kopi. Doni menunjukkan sebuah postingan dari grup Facebook. Isinya seseorang mengaku juga pernah mengantar wanita yang sama. Lengkap dengan foto orderan dan alamat rumah yang sama. Rumah tua Mbak Sundari.
tak hanya satu orang. Dalam komentar, puluhan pengendara ojek dan pengemudi taksi daring mengaku pernah mengalami hal serupa. Mereka semua mengira itu hanyalah penumpang biasa. Tapi semuanya berakhir dengan cerita yang sama. Wanita itu menghilang begitu saja, tepat di depan rumah. "Kau tahu Rangga?" kata Doni sambil menyeruput kopi. "Ada yang bilang arwah Sundari belum bisa pergi karena ia masih menunggu kebenaran terungkap. Dia belum tenang." Rangga berpikir keras. Ada sesuatu yang terus mengganggunya. Mengapa semua orderan itu selalu muncul di aplikasi secara normal? Bahkan dengan sistem pembayaran tunai? Bagaimana bisa hantu memesan lewat aplikasi? Malam berikutnya, Rangga nekat kembali ke Jalan Teguh Umar. Tapi kali ini, ia membawa benda yang menurut kepercayaan Jawa dapat melindungi dari gangguan makhluk halus. Sebilah pisau kecil dari kuningan, yang dibungkus kain putih dan diberi doa. Ia tiba di depan rumah tua itu tepat pukul 11 malam. Tak ada suara, tak ada angin. Namun saat ia mematikan mesin motornya, terdengar ketukan pelan dari dalam pagar. Tok, tok, tok. Rangga menoleh. Wanita itu berdiri di sana lagi. Kebaya putihnya lusuh. Rambut panjangnya tertiup angin. Dan wajahnya masih sama. Pucat. Penuh kesedihan. Namun malam ini, wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah pohon tua di sisi kanan rumah. Pohon besar yang batangnya bengkok dan penuh bekas luka. Rangga melangkah pelan. Rasa takut bergelayut di dada. Tapi ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Saat ia tiba di bawah pohon, ia melihat sesuatu yang mengkilat di antara akar. Ia jongkok dan menggali pelan-pelan dengan tangan. Hingga ia menemukan sebuah benda logam berkarat. Sebuah liontin berbentuk hati. Penuh bercak darah kering yang sudah menghitam. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Suara tangis terdengar pelan, seperti berasal dari balik pepohonan. Rangga berdiri, memegang liontin itu erat. Ia menoleh ke arah wanita itu. Tapi kini dia sudah berdiri hanya beberapa meter di depannya. "Bukan aku yang bersalah," bisiknya. "Tolong tunjukkan ini pada anak itu." Rangga tertegun. "Anak itu," pikirnya. Keesokan paginya, Rangga kembali ke kelurahan. Ia bertanya tentang murid lelaki Mbak Sundari yang dulu dituduh sebagai selingkuhannya. Dengan sedikit usaha, ia berhasil menemukan. Namanya Rizal, yang kini bekerja sebagai pegawai bengkel di ujung kota. Ia menemui Rizal dan menunjukkan liontin itu. Saat melihat liontin itu, wajah Rizal langsung pucat. Ia terduduk lemas. Itu milik Bu Sundari, gumamnya. Aku yang memberikannya padanya dulu. Saat aku masih bodoh dan suka sama guru sendiri.
Tapi hubungan kami nggak seperti yang orang kira. Aku cuma suka. Dia nggak pernah menanggapi. Aku marah waktu ditolak. Lalu bilang hal-hal bodoh ke teman-teman. Sampai akhirnya orang tua tahu dan semuanya terjadi begitu saja. Rizal menunduk. Air matanya jatuh. Aku penyebabnya. Aku yang membakar fitnah itu. Rangga tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menyerahkan liontin itu ke tangan Rizal. Sejak hari itu, tidak ada lagi laporan tentang hantu wanita di Jalan Teku Umar. Tidak ada lagi orderan misterius. Rumah tua itu pun akhirnya dibongkar oleh pemerintah kota untuk dijadikan taman umum. Namun tiap tanggal kematian Sundari, di bawah pohon tua yang masih berdiri di sudut taman, warga sering menemukan bunga melati berserakan. Dan aroma wangi samar menyeruak di udara malam. Barangkali Mbak Sundari akhirnya bisa tenang. Atau mungkin, dia masih mengawasi dari kejauhan. Misteri di Jalan Teku Umar menjadi pelajaran. Bahwa kebenaran yang tersembunyi bisa menghantui lebih lama dari yang kita kira. Dan terkadang, hantu bukan hanya sosok dari dunia lain, tetapi juga bayangan kesalahan kita sendiri yang belum ditebus.